Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Pada hari ini, saya akan mendiskusikan terkait dengan aset tetap. Jadi sama aset tetap, tetapi yang kita bahas adalah terkait dengan depresiasi, penurunan nilai, dan depresi. Nah, depresiasi adalah metode untuk mengalokasikan biaya dari aset tetap. Jadi kalau aset tetap digunakan itu tentu saja kan ada penurunan nilai, ya. Jadi depresiasi ini adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya dari aset berwujud ke dalam satu pengeluaran, ya. Yang di proses ini adalah sistematik dan rasional sampai dengan masa periode dari aset tersebut dapat digunakan. Ya, jadi depresiasi ini adalah satu proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud ya, dalam pengeluaran atau beban secara sistematik dan rasional selama periode waktu dari aset tetap tersebut dapat digunakan. Nah, ini ada jenis-jenis alokasinya. Jadi kalau aset tetap dikenal dengan beban depresiasi, tapi kalau aset tidak berwujud itu adalah beban amortisasi, ya, beban amortisasi. Sedangkan kalau sumber daya, ya, sumber daya alam gitu ya, maka untuk alokasi biaya sampai dengan masa manfaat dari aset itu dikenal dengan beban depresi. Ya, dikenal dengan beban depresi. Jadi kalau fix aset itu adalah beban depresiasi atau aset berwujud itu adalah beban depresiasi, sedangkan aset intangible tidak berwujud itu beban amortisasi, sedangkan sumber daya itu adalah beban depresi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dimasukkan di dalam proses depresiasi. Jadi ada tiga pertanyaan dasar. Ya, tiga pertanyaan dasar terkait dengan depresiasi. Yang pertama adalah dasar, ya, dasar depresiasi, ya, dasar yang digunakan untuk melakukan depresiasi. Yang kedua adalah umur ekonomis aset. Yang ketiga adalah metode yang tepat yang dapat digunakan untuk melakukan proses depresiasi. Jadi tiga hal ini yang perlu diperhatikan terkait dengan proses depresiasi. Yang pertama adalah dasar, ya, dasar penggunaan depresiasi atau dasar dari biaya apa sih yang atau prosentase prosentase dari depresiasi itu dikalikan dengan dasarnya apa, ya. Apakah harga harga perolehan, ya, dari aset tetap, dan yang kedua tadi masa manfaat, yang ketiga adalah metode yang tepat ya, untuk mengalokasi. Nah, ini yang pertama yang tadi kita bahas adalah dasar pengukuran atau dasar dari aset yang didepresiasi. Ya, jadi dasar depresiasi. Jadi kalau dasar depresiasi itu adalah diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Ya, jadi dasar dari depresiasi itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Jadi kalau diketahui harga perolehan itu adalah 10.000 euro, sedangkan nilai sisa atau nilai residunya itu adalah 1.000 euro, maka dasar depresiasinya adalah 9.000 euro. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah estimasi dari umur ekonomis. Ya. Jadi biasanya masa manfaat itu lebih berbeda, ya, berbeda dengan fisik. Ya. Nah, ada beberapa alasan. Ya, jadi ada dua alasan mengapa perusahaan itu menghentikan penggunaan aset. Ya, jadi ada dua alasan mengapa perusahaan itu menghentikan
penggunaan aset, yang pertama adalah faktor fisik. Ya. Jadi misalnya ya secara fisik itu nggak bisa digunakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Ya, artinya bisa saja karena usang, kemudian sudah usang tidak bisa digunakan lagi, atau aset tersebut malah menghasilkan produk itu relatif tidak seperti biasanya. Jadi kok misalnya dalam satu hari itu mampu memproduksi 1.000, ini jadi 500. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai economic factor. Nah, untuk metode depresiasi, ada beberapa metode depresiasi yang bisa digunakan. Ya, jadi yang pertama itu adalah metode aktivitas. Ya, metode aktivitas ini bisa didasarkan pada unit yang digunakan atau unit yang diproduksi. Kemudian yang kedua adalah metode garis lurus. Kemudian yang ketiga adalah metode penurunan. Ya, jadi metode penurunan ini bisa jumlah angka tahun atau metode saldo menurun. Ya, jadi metode diminishing itu metode penurunan nilai. Itu ada 2 jenis, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Nah, yang pertama adalah kita lihat didasarkan pada metode aktivitas. Ya. Jika diketahui cost of grain itu adalah $500.000, kemudian masa manfaatnya itu adalah 5 tahun, estimasi nilai sisanya adalah 50.000, kemudian productive life in hours, jadi bisa digunakan selama 30.000. Ya, 30.000 jam. Nah, ilustrasinya jika krennya itu digunakan selama 4.000 jam pada tahun pertama. Nah, Anda diminta untuk menentukan berapa besarnya beban depresiasi yang bisa dibebankan. Ya. Jadi rumusnya adalah biaya dikurangi nilai residu dibagi dengan total estimasi jam yang bisa dipakai, ya, dikalikan dengan jam yang digunakan pada tahun yang bersangkutan. Jadi 500.000 dibagi dengan 50.000 dibagi dengan 30.000 dikalikan 4. Ketemunya adalah $60.000. Ya, ini kalau menggunakan metode aktivitas. Kemudian yang kedua adalah metode garis lurus. Jadi masih diketahui hal yang sama. Harga perolehan dari aset tetapnya $500.000. Kemudian estimasi masa manfaat itu 5 tahun, estimasi nilai sisanya adalah $50.000. Kemudian productive life in hours, jadi pemanfaatan dari aset tetap itu keseluruhannya adalah 30.000. Sehingga untuk menentukan metode depresiasi dengan garis lurus itu adalah dari biaya atau harga perolehan dari aset tetap dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan estimasi masa manfaat. Ya, jadi diketahui 500.000 dikurangi 50.000 dibagi 5. Ya, jadi 90.000 itu adalah depresiasi per tahun yang dilakukan selama nanti 5 tahun. Yang berikutnya adalah metode penurunan, penurunan. Kasusnya juga sama, ya. Jadi harga perolehannya 500.000, masa manfaat 5 tahun, estimasi nilai sisa 50.000 dan produktif jam yang bisa digunakan, jam produktif yang bisa digunakan adalah 30.000 jam. Nah, kalau menggunakan metode jumlah angka tahun, Anda jumlahkan dulu, ya, angka tahunnya. Jadi 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 ketemunya 15. Kalau 7 tahun ya sama, 7 ditambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 dan seterusnya. Di numerator ya, itu adalah jumlah dari angka tahunnya. Jadi Anda perhatikan perhitungannya adalah n plus 1 dibagi 2. Di alternatifnya adalah n-nya tadi 5 gitu ya. Jadi 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2. Ya.
Sama juga hasilnya adalah 15. Nah, ini adalah cara menghitungnya. Jadi dasar depresiasinya tadi sudah ditentukan adalah dari 500.000 harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, sehingga ketemunya adalah 450.000. Ya, kemudian Anda buat tabelnya. Di tahun pertama masa manfaatnya 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, depreciation fraksinya atau fraksi depresiasi itu adalah 5/15. 4/15. Jadi Anda kalikan saja 450 dikalikan 5/15 ketemunya sekian. 450 dikalikan 4/15 ketemunya 120. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau nilai buku ini adalah tadi ya 450 dikurangi 150 ketemunya 350. Dan tahun kedua 350 dikurangi 120 ketemunya 230. Tahun ketiga 230 dikurangi 90 ketemunya 140. 140 dikurangi dengan 60 ketemunya 80 dan seterusnya. Ya, sehingga pada akhir tahun kelima itu yang tersisa adalah hanya nilai sisa yaitu sebesar 50.000. Nah, yang metode kedua adalah metode saldo menurun. Untuk metode saldo menurun, Anda menggunakan prosentase ya, dua kali dari prosentase metode garis lurus. Ya. Nah, kemudian tidak dikurangkan dengan nilai sisa di dalam menghitung dasar depresiasi. Jadi kalau metode saldo menurun, ya itu dasar depresiasinya tidak dikurangkan dengan nilai sisa. Kita lihat nanti ya, tidak dikurangkan dengan nilai sisa, jadi 500. Garis lurusnya kan 20%. 20% itu dari 90% di $90.000 dibagi dengan $450 ketemunya 20%. Kemudian karena metode saldo menurun itu adalah tingkat atau tarif depresiasinya adalah 2 kali lipat dari metode garis lurus, maka Anda kalikan saja 20% dikalikan 2 sama dengan 40%. Ini ya, jadi 40% dikalikan 500 ketemunya 200. Ini dasar nilai bukunya. 500 dikurangi 200, 300. Dan yang kedua, book value-nya dimasukkan lagi di sini, 300 dikalikan 40% ketemunya 120. Akumulasi depresiasinya ya 200 ditambah 120 ketemunya 320. Ya, kemudian nilai buku akhir tahun kedua itu adalah dari 500 dikurangi dengan 320 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah beberapa isu terkait dengan depresiasi, yaitu komponen depresiasi untuk komponen yang berbeda. Nah, jadi misal satu aset tetap itu memiliki pasang manfaat atau kriteria yang berbeda antar komponennya. Ya, contohnya pesawat ya, itu memiliki 3 komponen, airframe, kemudian komponen mesin dan komponen yang lain. Nah, ini adalah jumlah nilai komponennya dan pesawatnya itu 60 juta euro. Kemudian komponen mesinnya itu 32 juta euro, kemudian komponen lain adalah 8 juta euro. Ini adalah komponen-komponen dari masa manfaat. Ya, jadi kalau airframe-nya 20 tahun, komponen mesinnya 8, komponen lain 5 tahun. Nah, ini adalah dalam menghitung depresiasi, jadi 60 juta dibagi 20 ketemunya 3 juta, kemudian 32 juta dibagi 8 ketemunya 4 juta, komponen lain 8 juta dibagi 5 ketemunya 1.600.000, sehingga depresiasi secara total untuk masing-masing secara total dari 3 komponen tersebut adalah 8.600.000. Jadi jika diketahui
komponennya itu memiliki masa manfaat yang berbeda, maka Anda harus menghitung satu persatu untuk depresiasi untuk masing-masing komponen. Sehingga jurnal yang Anda buat, debitnya adalah beban depresiasi sebesar 8.600.000 euro, sedangkan kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan sebesar 8.600.000. Ya, sedangkan nanti di dalam laporan posisi keuangan di pesawat tadi kemudian dikurangi akumulasi depresiasi. Kemudian yang berikutnya adalah isu-isu lain terkait dengan depresiasi adalah kalau depresiasinya itu tidak 1 tahun penuh, tetapi ada beberapa periode yang berbeda. Ya, jadi misalnya belinya Juni, berarti kan tidak 1 tahun depresiasinya. Nah, bagaimana Anda menentukan beban depresiasi setiap tahun jika ada periode waktu yang tidak dalam 1 tahun? Kemudian ini contohnya ya, kalau metode garis lurus, misalnya 5 tahun. Nah, ya, jadi kalau metode garis lurus misalnya dia belinya itu di bulan 8 ya, bulan Juli. Ya, bulan Juli, akhir Juli atau awal Agustus. Sehingga periode untuk akhir tahun pertama itu hanya 5/12. Ya, karena dia belinya misalnya akhir Juli atau awal Agustus, sehingga kan 5 bulan. 5/12 kalikan 25.200, sekian. Nah, pada akhir tahun 2024, itu yang tersisa adalah 7 bulan, sehingga dikalikan saja 7/12, dikalikan 25.200, ketemunya 14.700, sehingga totalnya adalah 126. Nah, untuk beban depresiasi pada tahun 2019, jurnalnya adalah beban depresiasi, kreditnya adalah akumulasi depresiasi sebesar 10.500. Ini yang tahun pertama. Nanti tahun kedua ini, tahun ketiga, dan ini tahun terakhir. Nah, kalau metode aktivitas, misalnya 800 itu digunakan pada tahun 2019. Jadi misalnya hanya 800 saja, berarti langsung aja 800 dikalikan dengan 6, ketemunya adalah 4.800. Sehingga jurnalnya adalah beban depresiasi, kreditnya adalah akumulasi depresiasi sebesar 4.800 euro. Nah, ini kalau metode jumlah angka tahun, nah perhitungannya seperti ini. Ya, jadi 5/15, kemudian tahunnya tadi ya, dari tahun ke-5, kemudian 4/58, per 15, ya, jumlah angka tahun tadi. Kemudian yang berikutnya adalah metode saldo menurun. Jadi kalau 5/12 langsung saja dikalikan dengan 5/12, ketemunya adalah 25.000. Sehingga jurnalnya adalah beban depresiasi, kreditnya adalah akumulasi depresiasi sebesar 25.000. Oke. Nah, ini yang berikutnya adalah kalau ada perubahan atau ada revisi terkait dengan tingkat depresiasi. Jadi misalnya diketahui membeli peralatan harganya $510, estimasi waktunya 10 tahun, memiliki nilai sisa 10. Kemudian
depresiasi itu sudah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Kemudian di tahun 2019 yang merupakan tahun ke-8 itu ditentukan bahwa total estimasinya itu masih 15 tahun. Ya, jadi seharusnya tidak 10 tahun tapi 15 tahun. Ya, dengan nilai sisanya itu adalah 5.000 pada periode akhir masa manfaat. Ya, jadi ada perubahan dari 10 ke 15 tahun. Ya, jadi bagaimana, apakah Anda perlu melakukan jurnal koreksi untuk periode depresiasi sebelumnya? Tidak perlu. Ya, jadi Anda tidak perlu melakukan koreksi terhadap depresiasi tahun sebelumnya. Ya, sehingga Anda cukup mencatat saja depresiasi dari tahun berjalan. Ya, jadi diketahui kan 510, kemudian nilai sisanya tahun sebelum revisi itu kan 500, kemudian dibagi 10, 50.000 dikalikan dengan 7 tahun, temunya 350. Nah, yang berikutnya adalah Anda menentukan berapa besarnya nilai buku dari aset. Ketahui peralatannya 510, kemudian akumulasi depresiasi 350, sehingga nilai bukunya adalah 160.000. Nah, 160.000 tadi nilai sisanya 5.000, sehingga dasar depresiasinya ada 155 dibagi dengan 8. Ya, karena tadi kan 7, kemudian sudah jalan sisanya kan 3, kemudian ditambah pertambahan 5 jadi 8 ya. Sehingga annual depreciation-nya adalah 19.375. Sehingga jurnalnya pada tahun 2019 depan depresiasi kreditnya adalah akumulasi depresiasi sebesar 19.375 dolar. Nah, yang berikutnya adalah impairment ya, atau penurunan aset. Ya, jadi aset itu harus diimpair ya. Jadi dievaluasi penurunan nilainya. Jika nilainya itu tidak sesuai atau tidak mencakup pada nilai terbawah ya, carrying amount, nilai terbawah dari aset. Ini kita lihat carrying amount dibandingkan dengan recoverable, mana yang lebih tinggi? Ya, kalau yang lebih tinggi dibandingkan dengan fair value plus cost to sell atau value in use. Kita lihat contohnya. Ya, jadi diasumsikan terus SA itu melakukan pengujian impairment terhadap peralatan. Nilai terbawahnya adalah 200, kemudian fair value dari aset itu 180, dan nilai value in use, jadi nilai yang digunakan itu sebesar 205. Ya, jadi carrying amount-nya 200. Ya, jadi kalau Anda perhatikan tadi 205, fair value to loss mana yang lebih tinggi, ini recoverable amount-nya 205. Nah, kalau Anda perhatikan di sini karena carrying value-nya, jadi carrying value-nya itu lebih rendah dari recoverable, maka tidak ada impairment. Atau recoverable amount-nya lebih tinggi dari carrying amount-nya, maka tidak perlu impairment. Nah, kasus yang kedua, kalau value in use-nya 175, sehingga di sini recoverable amount-nya lebih rendah atau carrying amount-nya lebih tinggi. Ya. Maka di sini ada kerugian impairment atau kerugian penurunan. Impairment itu kerugian penurunan nilai. Ya, kerugian penurunan nilai sebesar 20.000. Ya, jadi dilakukan impairment kalau recoverable amount-nya itu lebih rendah dari carrying amount. Finalnya, kerugian penurunan nilai kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan. Ya, jadi dimasukkan ke akumulasi depresiasi peralatan. Ini kasus yang berikutnya. Jadi
karena recoverable amount-nya lebih rendah, maka dilakukan impairment sebesar 3.000. Jurnalnya kerugian penurunan nilai 3.000, kemudian akumulasi depresiasi peralatan 3 juta. Ya. Ini dan kasus yang kedua, ini juga kasus tentang impairment. Carrying amount-nya 200.000, diestimasikan memiliki masa manfaat 5 tahun, kemudian dilakukan impairment test, diskon rate-nya 8%, kemudian arus kas masa depan 40 setiap tahun selama 5 tahun, kemudian nilai residunya adalah 10.000 pada akhir tahun kelima. Ya, diketahui value in use dari mesin, ya. Cari dulu present value dari pembayaran 5 tahun dan nilai sisanya, value dari nilai sisa. Temunya adalah 166, jadi karena present value nanti Anda cek di tabel buku KESO tabel 64 ya, dan tabel 61. Jadi ya, karena fair value-nya tidak diketahui, maka value in use-nya yang dipakai ada impairment loss sebesar 33.486. Ini jurnalnya, kerugian penurunan nilai, kreditnya adalah akumulasi depresiasi mesin sebesar 33.486 dolar. Pembalikan, ya, pembalikan kerugian penurunan nilai. Jadi dicontohkan Tan Group membeli peralatan 1 Januari 2019 harganya 300, masa manfaatnya 3 tahun dan tidak ada nilai sisa. Nah ini ya karena tadi 300 dibagi 2 ketemunya 100, 100, 100. Kemudian carrying amount-nya 200, jadi dibandingkan akan mencatat adanya kerugian impairment sebesar 20.000. Ya. Ini adalah beban depresiasi yang terkait dengan aset tetap tadi setelah dilakukan impairment ya di tahun 2020 dan 2021. Ya, jadi 180 dan tadi dari 200 ini dikurangi dengan 20, temunya kan 180 dibagi 2, jadi 90. Kemudian melakukan pengembalian. Ya. Jadi, jika diketahui recoverable amount-nya adalah 96, sehingga harus melakukan pembalikan terkait dengan kerugian penurunan nilai. Jurnalnya adalah depresiasi, akumulasi depresiasi peralatan 6.000, kemudian recovery atau pembalikan kerugian impairment atau kerugian penurunan nilai sebesar 6.000. Dari 96 dibandingkan dengan 90.000. Nah, ini tadi ya, jadi kalau apakah recoverable amount-nya itu lebih rendah dari nilai terbawah? Kalau iya dilakukan impairment, tapi kalau tidak ada impairment. Nah, yang berikutnya adalah depresi. Jadi depresi ini adalah untuk aset sumber daya dibagi menjadi 2. Ada aset biologis, kemudian ada sumber daya mineral, ya, jadi minyak, gas, ya, dan lain sebagainya. Di depresi ini adalah proses untuk mengalokasikan beban terkait dengan sumber daya alam. Dasar depresinya itu bisa dari
biaya untuk melakukan eksploratory, dan biaya eksploratory dan evaluasi, serta biaya pengembangan. Rumusnya itu adalah total biaya dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia. Itu adalah biaya depresiasi per unit, sedangkan beban depresinya itu adalah unit yang dihasilkan dikalikan dengan cost per unit. Di contoh di sini menggunakan 1000 tanah, kemudian biaya sewanya 50.000, kemudian biaya eksplorasinya adalah 100, kemudian intangible development cost itu adalah 850. Sehingga total dari aset sumber daya alam itu adalah dari 850.000 ditambah 100.000 ditambah 50.000 ketemunya adalah 1 juta euro. Dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan yaitu 100.000 sehingga biaya depresi per unitnya itu adalah sebesar 10 euro. Ini jika pada tahun yang bersangkutan itu hanya sebesar 25.000 unit yang dihasilkan pada tahun pertama, maka beban depresinya adalah 25.000 dikalikan dengan 10. Temunya adalah 250 euro. Jurnalnya adalah persediaan, kreditnya adalah akumulasi depresi sebesar 250.000. Ini adalah dimunculkannya ke dalam apa namanya, laporan posisi keuangan. Ini aset sumber daya alamnya dikurangi dengan akumulasi depresi. Ya, ini adalah nilai bukunya. Nah, ini adalah contoh depresi dengan dividen yang dilikuidasi. Jadi kalahan memiliki laba ditahan, saldo laba ditahan sebesar 1650, kemudian akumulasi depresi sebesar 2.100.000, kemudian saham premium sebesar 5.435, kemudian dividennya adalah 3.000 dengan 1 juta lembar saham, kemudian 3 juta untuk mencatat besarnya kas dividen. Jurnalnya laba ditahan sebesar 1.650.000. Kemudian saham premiumnya tadi 1.350.000. Kasnya adalah 3 juta. Nah, ini jadi untuk depresi itu terkait dengan apa namanya, aset tetap. Tadi dimasukkan ke dalam beban laba rugi. Nah, yang berikutnya adalah revaluasi. Ya, jadi revaluasi terkait dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh ini revaluasi atau penilaian kembali. Misal perusahaan membeli tanah harganya 1 juta euro pada tanggal 5 Januari 2019. Kemudian perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi pada tanah pada periode berikutnya. Kemudian pada 31 Desember 2019 nilai wajar dari tanah itu harganya 1.200, ada penurunan. Nah, untuk mencatat nilai wajar dari tanah ya tadi. Jadi debitnya tanah, kreditnya keuntungan yang tidak direalisasi dari revaluasi tanah. Ya, jadi ini tanah, jadi kan harganya itu 1 juta, tetapi ketika direvaluasi, dilakukan penilaian berdasarkan nilai wajar, harganya 1.200.000. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jurnalnya debitnya tanah sebesar 200.000, kreditnya adalah keuntungan yang tidak direalisasi
dari revaluasi aset tanah sebesar 200.000. Nah, untuk keuntungan yang tidak direalisasi dari revaluasi tanah itu adalah meningkatkan dari laporan komprehensif, laporan pendapatan komprehensif lain ya, di dalam laporan pendapatan komprehensif. Ya, jadi kalau keuntungan yang tidak direalisasi dari revaluasi itu meningkatkan pendapatan komprehensif. Meningkatkan pendapatan komprehensif lain. Ini kasus yang berikutnya. Peralatan harganya 500. Kemudian masa manfaatnya 5 tahun. Kemudian perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi terhadap aset. Ya, nah, diketahui fair value dari peralatan itu sebesar 100. 500.000 dibagi 5 ketemunya 100. Yang pertama adalah jurnal dari beban depresiasi dulu. Jadi beban depresiasi sebesar 100, kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan. Nah, setelah melakukan pencatatan terhadap aset tetap, maka Lenovo harus menentukan berapa besarnya nilai terbawah. Nilai terbawah sebesar 400.000 yaitu dari harga perolehan dikurangi dengan depresiasi sebesar 400. Kemudian setelah itu diketahui perusahaan menerima independent appraisal dari peralatannya itu sebesar 460. Ya. Nah, jurnalnya adalah debitnya adalah akumulasi depresiasi peralatan sebesar 100. Kemudian equipment peralatan 40. Itu dari 460 dikurangi 500.000 dikurangi 460. Kemudian keuntungan yang tidak direalisasi dari revaluasi peralatan sebesar 60.000 itu diperoleh dari selisih antara carrying amount dengan fair value. Yang 400 dibandingkan dengan 460, ketemunya adalah 60.000. Ini pencatatan atau masuknya di dalam laporan. Jadi itu yang pendapatan komprehensif lain, itu adalah di dalamnya adalah ada item keuntungan yang tidak direalisasi dari revaluasi peralatan sebesar 60. Kemudian dicatat juga di laporan posisi keuangan. Ya, peralatan tadi, kemudian akumulasi depresiasi, kemudian masuk juga di ekuitas, yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lain. Ini masih isu revaluasi. Yang berikutnya adalah penyajian aset tetap. Diungkapkan juga basis pengukurannya. Kemudian analisis rasio keuangan yang bisa dipakai, yaitu yang pertama adalah aset turnover. Aset turnover itu adalah mengukur bagaimana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Ya, jadi ketahui net sales sekian, kemudian ini adalah total aset di akhir tahun dan total aset di awal tahun, laba bersih. Kemudian aset turnover dari penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Ketemunya adalah 0,65. Kemudian profit margin, ya profit margin penjualan itu diperoleh dari laba bersih dibagikan dengan net sales. Ini adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan operasi dari penjualan yang dimiliki. Nilainya adalah sebesar 7%.
Kemudian return on asset, ini diperoleh dari laba bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Di return on asset ini mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Kemudian return on asset itu bisa diperoleh juga dari profit margin on sales dikalikan dengan aset turnover. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan chapter aset tetap juga, tapi di chapter 11. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan Anda bisa memahami terkait dengan bagaimana depresiasi dan depresi. Baik, terima kasih.